Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami. Sebuah petaka yang tak terduga menggemparkan warga Kabupaten Klungkung, Bali. Suasana di unit gawat darurat atau UGD RSUD Klungkung mendadak berubah menjadi crowded dan tegang pada Minggu siang 19 Juli 2026. Sebanyak 11 warga dilarikan ke rumah sakit setelah menjadi korban ledakan puluhan balon hidrogen di alun-alun Ida Dewa Agung Jambe. Jerit tangis anak-anak yang mengerang kesakitan memecah keheningan ruang perawatan, dengan kondisi wajah dan tubuh yang terpaksa diperban akibat luka bakar yang cukup parah. Pemirsa, musibah memilukan ini terjadi tepat sesaat setelah seremonial pelepasan balon gas dalam rangka pembukaan peringatan HUT Hari Koperasi Nasional atau Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Bali. Acara yang semula berlangsung meriah di timur Balai Budaya Ida Idewa Istrikanya, dalam sekejap berubah menjadi kepanikan massal. Menurut informasi yang dihimpun, petaka bermula ketika sekitar 40 unit balon gas yang dilepaskan, ternyata tidak mampu terbang tinggi ke angkasa, karena terikat oleh bena acara. Balon-balon tersebut justru kembali turun dan melayang rendah ke arah sisi selatan alun-alun. Karena lokasi tersebut merupakan area publik yang ramai, puluhan balon yang turun ini langsung menarik perhatian dan dikerumuni oleh anak-anak yang ingin bermain. Tragedi benar-benar terjadi ketika salah seorang warga yang berniat baik hendak membagikan balon-balon tersebut kepada anak-anak, mengambil langkah yang keliru. Warga tersebut berinisiatif memutus tali pengikat balon bukan dengan gunting, melainkan dengan pemantik atau korek api. Seketika itu juga, api menyambar gas hidrogen di dalam balon. Ledakan dahsyat pun tak terhindarkan. Salah satu korban selamat yang berusia 11 tahun, Niwayan Ayu Trisna Novita Kawi, menceritakan detik-detik mencekam tersebut dengan raut wajah yang masih syok. Novita mengingat betul suara ledakan yang sangat keras menyerupai ban truk yang pecah, disusul dengan hawa panas yang langsung menyengat wajahnya. Sementara itu, pihak panitia acara Harkopnas, I Kadek Semardana, menyatakan bahwa insiden ini murni merupakan musibah di luar kendali panitia. Saat ledakan terjadi, panitia tengah fokus mengatur jalannya acara yang masih berlangsung. Kendati demikian, sebagai bentuk tanggung jawab dan simpati, pihak panitia tetap ikut mendampingi serta mengurus seluruh proses perawatan para korban di rumah sakit. Berdasarkan data dari pihak RSUD Klungkung, tercatat ada 11 korban yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit secara bersamaan pada pukul 11.30 WITA. Adapun nama-nama korban luka akibat insiden ini adalah 1. I Ketut Upadana, 43 tahun 2. I Nengah Yasa, 59 tahun 3. Kadek Parwata, 55 tahun. 4. I Ketut Agastya Dharma Mahotama, 5 tahun. 5. Ni Putu Eka Krisna Arya Putri, 11 tahun. 6. Ni Putu Yureka Lia Anjani, 7 tahun. 7. I Kadek Agus Radika Yuta Pramana, 5 tahun. 8. Putu Devan Kakayana Pradipta, 6 tahun. 9. I Ketut Pradipta, 6 tahun. 10. Gede Surya Adinata, 21 tahun. Dan Niwayan Ayu Trisna Novita Kawi, 11 tahun. Humas RSUD Klungkung, I Gusti Putu Widyasa, menyatakan bahwa dari 11 korban yang masuk, 3 orang sudah diperbolehkan pulang rawat jalan, sementara sisanya masih dalam penanganan intensif. 6 di antaranya, yang terdiri dari 3 anak-anak dan 3 orang dewasa, harus menjalani rawat inap karena mengalami luka bakar yang cukup serius, dan memerlukan penanganan serta konsultasi mendalam dari spesialis bedah plastik. Tragedi ini langsung mendapat atensi serius dari pemerintah Kabupaten Klungkung. Tak lama setelah kejadian, Bupati Klungkung I Made Satria, bersama Wakil Bupati Cokorda Gede Surya Putra, dan Ketua TPPKK Nyai Eva Satria, langsung turun ke lapangan meninjau kondisi para korban di UGD RSUD Klungkung. Bupati memastikan bahwa seluruh korban, terutama anak-anak, akan mendapatkan penanganan medis yang paling maksimal hingga benar-benar pulih. Menyikapi insiden berdarah ini, Bupati I Made Satria mengambil tindakan tegas. Beliau menginstruksikan bahwa mulai hari ini, penggunaan balon gas hidrogen dalam setiap kegiatan seremonial di Kabupaten Klungkung resmi dilarang total. Peristiwa ini menjadi evaluasi pahit dan pelajaran penting, bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah menghimbau agar ke depannya, setiap acara formal memilih bentuk seremoni lain yang jauh lebih aman, dan tidak membahayakan keselamatan publik. Mari kita doakan bersama agar para korban, khususnya anak-anak yang kini tengah terbaring di rumah sakit, dapat segera pulih dari luka maupun trauma yang dialami. Sekian informasi yang dapat kami bagikan, tetap berhati-hati dalam beraktivitas, dan sampai jumpa.